refleksi Anda, apakah mungkin kantor ATR BPN itu kecolongan sebetulnya? Itu tentunya harus kita buktikan kaitannya dengan itu, apakah betul kantor itu yang kecolongan atau memang dokumennya. Artinya saat ini sudah diakui bahwa faktanya HGB itu berada di atas laut. Tapi intinya Mas Budiman, kami dari Kementerian ATR BPN ingin menjadi bagian dari solusi dalam isu ini, bukan bagian dari masalah. Dan tentunya lessons learned yang akan kami dapatkan, dan pada saat 3 bulan kami dengan Pak Menteri Nusron menjabat selaku Menteri dan Wamen ATR BPN, memang melihat bahwa 70% sampai dengan 80% hal yang dilakukan oleh kantor pertanahan maupun Kanwil di tingkat provinsi memang adalah bentuknya pelayanan publik. Dan jika itu pelayanan publik, maka kita mengidentifikasi ada 2 hal yang betul-betul harus kita perhatikan. Yang pertama SDM-nya, yang kedua sistemnya. Nah SDM-nya itu kalau kita melihat memang harus diperkuat masalah manajemen resiko. Oke, saya pendek saja. Dalam kasus HGB Dana M, kantor pusat BPN tidak tahu apa yang terjadi sebelum viral. Ya ini yang kita sedang dalami Mas Budiman. Apakah itu nanti keterangan dari mereka melakukan pelaporan atau hal-hal yang lain. Tapi yang sudah pasti adalah kewenangan itu memang secara aturan ditangani oleh kantor pertanahan Kabupaten Tangerang. Dan kita harus ingat ada sekitar 120 juta bidang sertifikat yang harus diawasi di seluruh Indonesia. Oke, baik. Pak Yayan. Siap. Jadi yang dilakukan sekarang adalah semacam operasi militer selain perang. Betul. Siap. Dan itu biayanya siapa yang nanggung sekarang? Kemarin hasil rapat koordinasi dengan Kementerian Kelautan sementara didukung oleh instansi masing-masing. Oke. Jadi kami menanggung prajurit yang kita kerahkan dari Angkatan Laut ya 750 orang itu. Ditanggung oleh TNI Angkatan Laut? Oleh TNI Angkatan Laut, termasuk untuk bahan bakar, operasional, kendaraan-kendaraan tempur yang kita kerahkan itu ditanggung oleh TNI Angkatan Laut. Untuk internal kita, Untuk internal. untuk prajurit kita. Itu akan sampai berapa lama? Kalau kami berikan sementara, ini diberikan baru 6 hari. 6 hari? Siap. Jadi 750 orang kali indeks personil untuk uang makan operasinya kali 6 hari yang sudah kita distribusikan. Oke. Tapi betul, pertanyaan juga apakah TNI AL juga kemudian kecolongan, tiba-tiba pagar laut udah 30 km juga? Ya apa namanya, jadi kita mendapatkan informasi bahwa sudah adanya pagar laut, terus kemudian saat itu kita langsung hadir di situ. Jadi dan Lantamal 3 sudah intercept kepada masyarakat setempat untuk menanyakan siapa, terus kemudian apa kesulitan masyarakat, permohonan dari masyarakat, Pak, Buka akses? tolong buka akses kami, Pak. Oke. Ya saat itu kita buka akses, ya saat itu kita buka akses. Jadi apa namanya konflik masalah pagar laut ini. Jadi pada kesempatan ini juga tidak hanya TNI Angkatan Laut khususnya hadir di Tanjung Pasir saja. Sampai dengan saat ini sejumlah prajurit TNI itu tersebar di berbagai pulau-pulau terluar yang tidak berpenghuni. Ya. Terus kemudian di langit kita, di samudera kita, di daerah-daerah konflik. Sehingga TNI memiliki tradisi dan budaya pada saat prajurit akan melaksanakan tugas. Kenapa dilepas? Kenapa dihormat? Separuh nyawa kita sudah hilang. Oke, baik Pak Yayan. Ya. Zen, jadi lesson learn-nya apa sih yang bisa dipetik gitu? Sehingga pemerintah baru ini kemudian dihadapkan oleh berbagai problem termasuk pagar laut yang kata Adi itu goib itu. Nggak ada yang tahu, tiba-tiba udah terpasang aja gitu. Iya, ini kalau diseriusin, Indonesia itu bisa berubah jadi negara sejahtera. Gimana? Kalau ini diseriusin, Diseriusin? ya, Indonesia dari negara bencana alam akan berubah jadi negara sejahtera. Sejahtera? Gimana logiknya? Karena selama ini sumber daya alam Indonesia itu dikuasai, digarong oleh kelompok-kelompok pengusaha seperti yang di Tangerang ini. Itu menggunakan kewenangan di kementerian. Kementerian mana? Kementerian Kehutanan, Kementerian SDM, kalau lebih KKP, luas ya? ATR, BPN. Nah, ada praktik lain ketika
2013 saya melatih penyidik-penyidik di KPK. Ini juga masukan untuk ATR BPN. Tidak sedikit dari proses peningkatan status izin perkebunan, itu dari izin usaha perkebunan ke HGU, itu proses peralihan HGU itu bersamaan dengan take over kepemilikan dari perusahaan, dan proses take over itu sebenarnya pencucian uang. Dan tidak sedikit juga yang kita temukan penegak hukum itu dalam suap dari proses penegak hukumnya itu membeli HGU itu, uang suap itu dipakai untuk beli HGU itu. Jadi dia menyamarkan proses bribery di Indonesia. Nah, kami sangat siap kalau negara ini betul-betul mau menunjukkan rasa adil bagi rakyat, betul-betul mau menunjukkan Indonesia ini sejahtera dan serius mengurusi sumber daya alamnya seperti perintah pasal 33, kami sangat siap. Data apa yang dibutuhkan, upaya apa yang dibutuhkan, dan kejahatannya di mana itu kami tahu. Oke. Kalau negara ini mau, kami siap. Dan menurut saya, dimanapun kejahatan sumber daya alam, kalau kita serius seperti yang di Tangerang ini, 1 kali 24 jam saya bisa jamin, kita tahu siapa pelakunya. Siapa sumber uang kita akan tahu. Kalau kita serius. Artinya Anda bilang kalau kita serius memang kita nggak serius ya? Ini belum serius. Belum serius? Belum serius. Kebetulan viral aja kemudian jadi serius? Ini kita serius itu menjawab kegelisahan publik. Oh. Kita belum serius untuk menunjukkan negara ini merasa memiliki terhadap sumber daya alamnya. Oke. Negara ini merasa berkewajiban menjawab tantangan rakyat untuk sejahtera. Oke, baik. Adi, jadi apa refleksi dan lesson learned dalam kasus ini, Di? Dan ke depan harus gimana? Bagi saya sederhana, rezim sudah berganti dari Jokowi ke Prabowo Subianto. Jadi hal-hal yang selama ini kontroversial, yang selalu menimbulkan kegaduhan di level publik, terutama soal eksploitasi sumber daya alam kita, ke depan itu tak ada cerita lagi, Bang. Apalagi kita membaca hasil survei Litbang Kompas, tingkat kepuasan publik terhadap Prabowo dan Gibran itu kan di atas rata-rata. Termasuk juga per hari ini tidak ada satupun partai politik yang jadi oposisi, yang saya sebut sebagai bekal politik untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang tidak pernah tuntas. Tentu ke depan kita tidak ingin lagi mendengar ada sertifikat abal-abal, sertifikat HGU yang kemudian itu merugikan rakyat. Karena bagi saya sudah transparan, terang benderang, cuman yang saya khawatirkan bukan negara ini tidak tahu persoalan, tapi problemnya adalah mau menyelesaikan persoalan-persoalan ini. Saya khawatir apa yang ditulis oleh Fedi Hadis dan Richard O'Brien, ini yang terjadi ke permukaan soal pagar laut di Tangerang, ini bagian dari bagaimana state capitalism, bagaimana oknum-oknum negara berkongsi dengan penguasa dan korporasi untuk mencari keuntungan pribadi, tapi bukan untuk kepentingan negara. Saya kira ketika Prabowo jadi presiden, saya cukup meyakini Prabowo itu sudah selesai dengan urusan apapun. Jadi tentu di 5 tahun yang akan datang kita berharap betul Prabowo itu tegak lurus bahwa semua apapun yang dieksekusi demi kepentingan bangsa dan negara itu memang harus dan transparan dan pastinya harus dituntaskan setuntas-tuntasnya. Kabupaten Tangerang, pagar laut yang goib menjadi pintu masuk untuk menyelesaikan segala-galanya. Oke, thank you Adi, Sensi, Pak Yayan, dan Bung Osi. Pemagaran laut tanpa diketahui aparat adalah keanehan negeri ini. Terbitnya HGB dan SHM atas laut adalah keabsurdan negeri ini. Pembongkaran pagar laut adalah keniscayaan. Namun pembongkaran tetap butuh pertanggungjawaban. Karena konstitusi mengatakan bumi, air, dan kekayaan di dalamnya dikuasai oleh negara. Demikian Satu Meja The Forum malam ini. Sampai jumpa pekan depan. Selamat malam dan terima kasih.